Prabowo bicara orang yang suka caci maki, SBY bicara menyindir pihak yang selingkuhi konstitusi. Di hari yang sama pula, halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siword. Sekitar 2 minggu menjelang Presiden Jokowi lengser, saya mendengar kabar bahwa beberapa pendukung pemerintah sedang melakukan sebuah orkestrasi politik untuk memberikan sanjungan dan pujian kepada Jokowi. Dalam rangka untuk memperlihatkan kepada rakyat apa-apa saja keberhasilan pemerintah selama 10 tahun terakhir. Entah apa maksud pemerintah memaksa meminta pengakuan seperti itu. Tapi alasan yang paling masuk akal adalah pemerintah rapornya sangat merah setahun belakangan ini dan Jokowi serta keluarganya menjadi musuh publik terbesar setahun ini. Mungkin ini maksudnya adalah operasi menyelamatkan muka keluarga supaya landingnya dianggap mulus dan tidak memalukan. Padahal kita harus sadar juga kalau memang benar ada operasi seperti itu, berarti ada anggaran yang harus dikeluarkan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, apakah itu uang pribadi atau justru memakai anggaran negara? Tapi rasanya semua itu bakal sia-sia karena semua orang sudah tahu siapa Jokowi yang sebenarnya. Topeng aslinya sudah terbongkar 2 tahun belakangan ini. Jokowi yang awalnya terlihat bersahaja, ternyata sangat ambisius dan tidak rela meninggalkan jabatannya. Keluarganya ternyata sama saja, apalagi kedua anaknya yang sama-sama punya isu yang memalukan. Pada hari Kamis lalu, Prabowo hadir di acara Rakornas Legislatif PKB di Jakarta. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, dan suka mencari masalah. Menurut Prabowo, mereka adalah orang yang sudah ditutup hati dan matanya. Pertanyaannya adalah, kira-kira itu ditujukan kepada siapa? Memang dalam politik ada 2 kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu haters atau pembenci. Kubu pembenci pasti akan selalu menemukan cara untuk mengkritik dan nyinyir, atau bahkan sebagian ada yang suka mencaci maki dengan kata-kata yang kasar. Masalahnya sekarang ini yang suka caci maki itu siapa? Untuk tahun ini saya rasa kalian semua setuju gelar juara untuk perlombaan caci maki dan hinaan kasar layak diberikan kepada akun Fufu Fafa. Banyak pihak yang dikomentari dengan bahasa-bahasa yang sadis. Bahkan Prabowo dan anaknya turut menjadi korban. Apakah Prabowo mengucapkan itu salah satunya ditujukan kepada Fufu Fafa? Silakan kalian simpulkan sendiri. Yang jelas Prabowo bukan tipe orang yang gampang melupakan. Diberi nilai jelek aja dia tidak bisa tidur dengan nyenyak dan terus terngiang-ngiang. Terus ada yang bilang ini adalah kesimpulan asal-asalan berdasarkan cocok logi. Ada yang kasih bukti. Kemarin Prabowo dan Jokowi melakukan pertemuan tertutup di rumah Jokowi di Solo. Prabowo disambut Gibran yang kemudian satu mobil menuju rumah Jokowi. Mereka bilang hubungan antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran baik-baik saja. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dalam politik itu ada 2 sisi, yaitu sisi publik dan sisi di balik layar. Apa yang terlihat dan disampaikan ke publik belum tentu sama dengan apa yang ada di balik layar. Kadang 2 pihak mesra di depan kamera, tapi di balik layar kadang terjadi perselisihan dan perseteruan yang panas. Kemudian SBY juga mengucapkan sesuatu yang cukup menyentil. Di hari yang sama pada hari Kamis lalu, SBY hadir di acara peluncuran buku berjudul Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004 dan 2009. SBY kemudian mengatakan begini, tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara. Apa maksud SBY mengatakan tidak selingkuh kepada konstitusi? Meskipun SBY juga tidak bagus-bagus amat sebagai presiden dan banyak skandal yang terjadi, tapi kalau urusan selingkuh dengan konstitusi saya harus setuju dengan SBY. Separah-parahnya SBY dulu, jelang lengser, dia tidak pernah cawe-cawe sampai terjadi utak-atik konstitusi untuk memuluskan anaknya.
Tidak ada upaya jahat untuk mengutak-ngatik angka usia supaya kepentingan anaknya terakomodir. Dulu tidak ada cerita MK mengabulkan gugatan yang bisa mengabulkan anak di bawah umur bisa menjadi cawapres. Dulu tidak ada berita soal Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan di mana seorang anak yang tidak cukup umur untuk ikut pilkada bisa ikut pilkada karena umur sudah cukup saat pelantikan. Hanya di era Jokowi lah banyak terjadi konstitusi diutak-atik seperti mainan Lego. Ini fakta yang tidak terbantahkan, dan mirisnya banyak orang bodoh yang masih belum percaya, banyak pendukung gila yang masih belum berani mengakui. Apakah SBY sedang menyindir perusakan konstitusi yang terjadi saat ini? Bisa jadi, tapi kenapa baru sekarang SBY bilang begitu? Mungkin sebelum itu SBY memilih diam karena takut posisi anaknya terganggu. Sekarang Jokowi tinggal menunggu waktu untuk segera lengser dan dia tidak punya power lagi, sehingga SBY bisa leluasa melempar kritikan. Silakan kalau kalian anggap ini cocok logi. Prabowo bicara orang yang suka caci maki, SBY bicara menyindir pihak yang selingkuhi konstitusi. Di hari yang sama pula, silakan kalau kalian punya pemikiran lain dari ucapan mereka berdua. Tapi saya yakin mereka tidak punya waktu mengomentari hal-hal receh yang terkait dengan kelompok receh. Apa yang dikatakan Prabowo dan SBY pasti menyangkut sebuah isu besar yang mengganggu pikiran mereka selama ini. Intinya sudah jelas, apa yang ditanam Jokowi dan keluarganya cepat atau lambat akan mereka tuai. Hari ini mungkin belum, powernya masih ada. Seiring berjalannya waktu, power itu akan melemah lalu lenyap. Jangan heran Jokowi dan keluarganya akan kena karma dan menjadi target sasaran politik. Pihak-pihak yang selama ini dirugikan selama pemerintahan Jokowi berkuasa pasti akan mendapatkan kesempatan untuk membalas balik. Banyak yang bilang di era Jokowi banyak terjadi sandera politik. Pihak-pihak yang punya kasus dan skandal diminta untuk patuh, atau kasus hukumnya akan dimainkan. Kalau ini benar, mereka yang selama ini ditekan dan diancam, apakah akan diam saja dan melupakan? Tentu saja tidak. Pasti akan ada pembalasan jika ada peluangnya. Mau dipoles dengan segunung prestasi dan pencapaian Jokowi, rasanya rakyat sudah tidak tertarik. Hanya pendukung fanatik buta dan kelompok pencari bansos yang masih percaya dengan Jokowi. Dulu janjinya ekonomi meroket. Nyatanya ekonomi begitu-begitu saja, bahkan bisnis lebih sepi, pengangguran bertambah, susah cari kerja, kelompok menengah makin miskin. Malah pemerintah lebih sibuk memikirkan masa depan keluarga. Yang begini masih mau dibela habis-habisan? Tidak habis pikir. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.